Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ria di podcastnya PWI Lampung Utara. Ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol soal dunia pendidikan di Lampung Utara. Pengen tahu apa aja? Kita langsung ngobrol bareng Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara. Siapa dia? Bapak Haji Sukatno. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa bener. Iya. Selain jadi kepala dinas, jadi PLT asisten 3, Iya. padat banget itu ya Pak Kadis. Iya, Iya. iya. Gimana itu Pak rasanya itu Pak? Ya, terima kasih ini Ria dan kawan-kawan. Alhamdulillah pada sore hari ini Ya. saya bisa bersama PWI Lampung Utara Ya. dalam kegiatan kita sore hari ini ya berbicara masalah kepadatan kegiatan itu namanya tugas ya. Iya, betul. Ya sudah menjadi kewajiban apapun yang dimandatkan oleh pimpinan harus kita jalankan. Iya. Iya. Pokoknya mohon doanya dari kawan-kawan PWI Lampung Utara Ya. kita bersinergi untuk mendukung program pemerintah. Amin. Iya. Iya. Tapi walau Pak Kadis sibuk kayak gitu juga, Dinas Pendidikan ini bisa dapat apresiasi dari Kemendikbudristek. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari se-Indonesia tuh Pak Kadis 3 besar, Iya, coba Masya alhamdulillah. Allah. Jadi contoh kita Pak Kadis. Iya. Itu apresiasi apa sih penghargaan yang dikasih ke kita Pak Kadis? Iya. Dalam kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan juga, alhamdulillah apa saya sampaikan tadi mungkin ini adalah dukungan kita semua. Yang nggak terlepas adalah komitmen kita semua. Di mana kita ketahui bersama kita ini kan tanggal 19 Maret yang lalu Ya. karena di jajaran kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara ini kan sudah banyak yang pensiun, memasuki masa pensiun. Betul. Nah, jadi pada saat itu setelah kita hitung 98 sekolah jenjang SD dan SMP, nah maka harus kita lakukan pelantikan untuk definitif kepala sekolah. Ya. Nah, jadi di pelantikan itu kita harus melaksanakan tahapan-tahapan dari pemerintah pusat, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan, di mana di situ tersedia aplikasi KSPS namanya. KSPS. Apa itu Pak Kadis? Ya, KSPS itu adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, dari situ kita mungkin dari kawan-kawan PWI dalam pelantikan bulan Maret tahun 2024 yang lalu, mungkin banyak bertanya kok ada perbedaan dari pelantikan sebelum-sebelumnya. Betul. Karena mereka ini dalam pelantikan harus melampirkan surat keterangan kelakuan baik, SKCK lah namanya sekarang. Kemudian ada surat keterangan sehat. Nah, bahkan untuk keterangan sehat ini disertai juga namanya surat keterangan bebas narkoba. Harus sampai situ. Harus sampai situ. Nah, ini dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan rumah sakit Ria Kudu. Nah, jadi dalam program tersebut kita ngambil program KSPS ini dari 98 itu ternyata di penghujung kita Lampung Utara ini menjadi percontohan. Masya Allah, luar biasa. Percontohan dari Kementerian Ristek, Mendikbud maksud kami, bahwa Lampung Utara ini termasuk adalah yang pertama kali dan yang paling terbanyak untuk pengangkatan kepala sekolah. Nah, dibuktikan pada hari Senin yang lalu, rupanya bergantian berkunjung dari direkturnya itu hadir ke Lampung Utara. Alhamdulillah diterima oleh pimpinan daerah. Pada saat itu mereka menyampaikan apresiasi terhadap Lampung Utara, khususnya Dinas Pendidikan. Mereka belajar kiat-kiatnya seperti apa di dalam rangka pelaksanaan pelantikan dalam pengurusan kepala sekolah tersebut. Ya, di situ tentunya saya bersama jajaran saya di Dinas Pendidikan yang menyampaikan bahwa kita nggak berlebih-lebihan, karena kita itu kita harus taat dengan aturan. Betul. Nah, alhamdulillah kita diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal
19 Maret 2024 dalam rangka pelantikan kepala sekolah baik jenjang SD maupun SMP. Itu aja Ria. Berarti tidak mudah untuk mendapatkan se-Indonesia loh Pak Kadis. Oh jelas. Pak Kadis, untuk aplikasi KSPS sendiri sejak kapan diberlakukan di Lampung Utara? Iya. Jadi di Lampung Utara kita mengambil program ini sejak tanggal pelantikan kepala sekolah. Ya. Dibuktikan tanggal 19 Maret 2024 yang lalu. Ya, kita mengambil program aplikasi KSPS tersebut. Gitu. Ya. Berarti kita ini sudah bisa jadi contoh untuk kabupaten lain gitu ya, Pak Insya Kadis? Allah. Jadi dari kabupaten kota se-Indonesia kita salah satu percontohan kabupaten kota yang lain. Nah makanya kemarin kita pejabat bupati diminta statementnya bagaimana untuk menyambut program ini sebelum Pak pejabat bupati menunaikan ibadah haji. Beliau sudah diminta statement testimoninya. Nah begitu juga kami dari Dinas Pendidikan. Nah Dinas Pendidikan kita sampaikan kepada jajaran dari kementerian bahwa kita mengajak kabupaten kota seprovinsi Lampung setidaknya bahwa Kabupaten Lampung Utara sudah membuktikan bahwa aplikasi KSPS ini adalah jujur dan transparan dalam pengangkatan kepala sekolah. Yeah. Walau tua tetap berjaya. Iya, insya Allah. Oh ya Pak Kadis, untuk aplikasi ini selain untuk perekrutan kepala sekolah, ada nggak keuntungan lain yang bisa dikasih? Ya, jadi kalau keuntungan yang kita rasakan selama ini, kita ini kan selalu kadangkala kita memegang suatu aturan itu, kadangkala kita seringkali orang menanyakan apakah sah atau tidak. Betul. Dalam rangka pelantikan kepala sekolah tersebut. Betul. Nah keuntungan saat ini dengan adanya aplikasi ini kita nggak perlu repot-repot lagi menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang minta klarifikasi. Oh silahkan buka, silahkan baca. Langsung terpapar. Langsung muncul di situ bahwa persyaratan mekanisme memenuhi atau tidak. Karena di situ jelas manakala kepala sekolah satu pun syarat yang kurang dia nggak bakal masuk di aplikasi. Wah, luar biasa. Nah itulah kelebihannya. Jadi artinya dengan adanya aplikasi ini sangat-sangat membantu kita dalam rangka seleksi kepala sekolah. Ya. Khususnya kami wartawan kalau gitu Pak Kadis. Iya. Nggak usah nanya lagi yang bener nggak ini ada nggak cakep. Iya. Kalau dulu Pak Kadis. Kalau sekarang udah lihat di situ, oh penuh. Kalau sekarang ini yang namanya sertifikat cakep itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang ini pengangkatan kepala sekolah itu kalau dia tidak ada sertifikat cakep itu dia itu harus salah satu persyaratan penggantinya adalah guru penggerak. Nah makanya sekarang ini dalam rangka program pemerintah guru penggerak ini, guru-guru ini berlomba-lomba ini. Betul. Berlomba-lomba untuk menjadi guru penggerak. Betul. Banyak kemudahan, banyak keistimewaannya setelah menjadi guru penggerak. Sampai keluar-keluar kabupaten. Asli, alhamdulillah. Artinya ini menunjukkan kemajuan pendidikan di Indonesia umumnya, Kabupaten Lampung Utara khususnya. Gitu. Kalau untuk tenaga pendidik sendiri Lampung Utara Pak Kadis, berapa banyak sih Pak Kadis? Itu tuh kayaknya banyak banget kayaknya. Iya. Jadi kalau kita berbicara jumlah guru dan kepala sekolah di Kabupaten Lampung Utara ini cukup banyak ya. Kalau angkanya ribuan. Tapi kalau kita berbicara yang memenuhi persyaratan itu yang kita sampaikan tadi bahwa 21 dan ditambah yang lainnya semua jenjang itu memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Insya Allah ini ke depan menjadi rujukan kita sambil kita sosialisasi terhadap guru-guru calon kepala sekolah di Lampung Utara ini bahwa menjadi kepala sekolah itu nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Artinya kompetensi itu pasti ada. Betul. Gitu. Pak Kadis, selain kita berbicara tentang apresiasi dari Kemendikbudristek, kita saat ini sedang memasuki PPDB. Iya. Jangan dijawab dulu Pak Kadis, kita lihat cuplikan berikut ini. Iya.
Kadis, tadi Iya. kita soal bahas tentang penerimaan peserta didik baru. Iya. Nah, ini sudah mulai nih Pak Kadis. Dah. Kapan buka itu Pak Kadis? Ya. Jadi sesuai dengan kalender pendidikan Iya. di tahun 2024 ini penerima siswa baru, siswa didik baru maksud kami. Kita beberapa minggu yang lalu telah mengumpulkan merapat ya. Iya. Nah, rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah semua jenjang baik itu SD maupun SMP dalam rangka sekaligus sosialisasi. Iya. Pertama menyampaikan untuk kapan waktu kita penerimaan, kemudian sekaligus kita sosialisasi tidak ada kemungkinan ada perubahan ketentuan dalam penerimaan PPDB. Ya. Apa itu perubahannya Pak Kadis? Ya, dalam ketentuan yang ada saat ini, di mana kita ketahui bersama kan banyak persyaratan itu Ya. dalam rangka penerimaan siswa didik baru. Nah, untuk tahun 2024 ini untuk domisili anak didik, kalau kita lihat di dalam aturan tersebut, memang 1 tahun setidaknya tidak kurang dalam 1 tahun dia tinggal di tempat domisili tersebut. Nah, untuk tahun ini harus disertai dengan keluarganya. Oh, jadi pindah semua gitu? Harus pindah semua. Oh, nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa main-main lagi. Iya. Nah, jadi inilah salah satu artinya untuk melihat bahwa data yang disajikan terhadap panitia PPDB itu betul-betul adalah data akurat. Ya, karena ini selama ini yang dipersoalkan bukan masalah, tapi dipersoalkan bahwa ini adalah tentang masa kemudian berlakunya KK apakah setahun atau tidak. Betul. Atau tempat, seperti itu yang jadi masalah. Bukan yang lain tidak ada masalah, tapi yang banyak seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini apa yang saya sampaikan tadi bahwa surat keterangan keluarga itu, surat kartu keluarga maksud kami, ini harus disertai keluarga yang harus pindah, bukan anaknya saja. Ya, jadi nggak boleh, kalau dulu kan boleh numpang. Iya. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa lagi. Iya. Nah, nggak bisa lagi. Jadi harus semua keluarga harus pindah semua. Dikuatkan dengan kartu keluarganya gitu. Iya. Ria dengar juga bakal ada proses verifikasi. Iya. Jadi proses verifikasi ini tentu kan diadakan oleh panitia ya, panitia PPDB. Nah, panitia PPDB itu ada surat mengeluarkan surat keterangan mutlak. Nah, surat keterangan mutlak itu memuat kalau nggak salah 1 sampai 2-3 item yang harus dipelajari dan dipahami oleh orang tua wali. Nah, salah satu item itu bahwa orang tua wali itu apa yang disampaikan data dokumen dalam rangka pendaftaran anak itu dia meyakinkan bahwa itu sah dan asli. Tapi kalau dia dokumen yang disampaikan itu tidak sah, jadi orang tua wali itu siap diberi sanksi. Sanksi yang kita berikan artinya apakah bisa saja kita verifikasi berikutnya dengan baik itu dengan capil ataupun dengan dinas terkait. Nah, bahkan lagi tidak menutup kemungkinan kalau dia ada kebenaran bahwa dia menyampaikan data palsu, tidak benar, ya tentunya kita anulir. Kalaupun ada keputusan seperti itu. Itu di atas materai 10.000. Masya Allah. Iya. Jadi nggak boleh main-main nggak bisa main-main lagi. ini. Artinya jelas, ya kan? Ya, gitu. Kalau untuk sosialisasi sejauh ini sudah kita sampaikan. Ya. Sosialisasi ini kita kan punya jajaran ini di kecamatan. Kalau di jajaran SD ini namanya K3S. K3S ini membawahi 23 kecamatan. Kemudian kalau di MKKS ini membawahi 15 subrayon yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nah, inilah jajaran kita yang membantu musyawarah kerja mereka ini yang bisa membantu kita dinas untuk mensosialisasikan dalam rangka penerimaan siswa didik baru ini. Alhamdulillah ini menurut pantauan kami mereka ini katakanlah wali murid, orang tua sudah memahami semua kondisi kemudian aturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu untuk per hari ini sudah dibuka ya Pak Kadis? Rencana kalau nggak salah sesuai dengan yang kita bahkan tanggal 20 mulai.
tanggal 20. Setelah penerimaan tanggal 20 itu sudah ada susunannya oleh panitia PPDB. Nah, kemudian nanti ada pengumuman berikutnya. Lewat jalur apa aja itu Pak Kadis? Biasanya mereka? Kalau jalur dari tahun-tahun sebelumnya nggak berubah ya. Jalur zonasi, ini tentunya jarak tempuh, jarak koordinat lokasi rumah ketempatan calon siswa. Kemudian ada jalur afirmasi, ini bagi saudara-saudara orang tua anak yang kurang mampu. Kemudian ada jalur tentang perpindahan, sebagai contoh apakah dia ASN atau Polri atau TNI bekerja di salah satu kabupaten dengan tugas, maka dia harus pindah di satu tempat dan itu itu namanya jalur perpindahan. Dan satu lagi itu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini tentunya anak-anak kita, anak-anak calon siswa didik kita dibuka peluang. Artinya mereka selama ini yang memang punya keahlian, punya talenta, apakah itu tentang karate, kemudian hafiz dan lain sebagainya, inilah kesempatan mereka untuk meraih harapan mereka masuk sekolah negeri. Walau rumah mereka jauh, masih tetap bisa. Dia ada jalurnya seperti itu. Itu untuk pendaftaran gratis ya Pak Kadis? Iya. Tapi luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Kadis Sukatmo memang Dinas Pendidikan banyak kemajuan. Alhamdulillah. Patut kita apresiasi itu untuk Lampung Utara. Amin. Pak Kadis, ini di luar konteks nih Pak Kadis. Pak Kadis selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, juga PLT Asisten 3, terus Pak Kadis ini tokoh adat. Betul ya Pak Kadis ya? Untuk tokoh adat ini Pak Kadis, gelarnya apa Pak Kadis? Ya, saya ini mengambil gelar adat ini di tahun 1995. Waduh, baru setahun saya tuh Pak Kadis. Artinya, bukan 95, mohon maaf, 2005. 2005 ya, kita sudah mendapat gelar di pengakuan dengan tokoh-tokoh adat bahwa di sana itu kita sudah menjadi sultan, gitu kan, sultan. Jadi kita ini alhamdulillah kita mendapat gelar sultan ini Sultan Sempurna Jaya. Sultan Sempurna Jaya. Desa Bumi Agung Marga. Kalau kata kulo nabong aja. Sultan Sempurna Jaya. Ya, itu untuk proses dapat gelar sultan itu berapa lama itu Pak Kadis? Ya. Jadi sebenarnya berbicara masalah untuk mengambil gelar sultan itu, kalau orang menyampaikan itu susah, kemudian itu banyak pengorbanan, itu sebenarnya nggak demikian. Bagaimana itu kiatnya Pak Kadis? Sebenarnya di mana-mana, jangankan di dalam tatanan adat, di dalam pemerintahan kan ada ketentuannya juga. Tapi yang jelas dalam kegiatan kita pada sore hari ini, kita dalam rangka kita pengambilan gelar sultan itu nggak seribet orang yang bayangkan. Banyak keistimewaannya. Kalau pengorbanan itu udah jelas, jelas capek kan. Kalau estimasi waktu kita itu mulai dari tahapan sampai dengan mendapatkan gelar itu nggak kurang dari 3 hari 3 malam. Masya Allah, nggak tidur itu Pak Kadis? 3 hari 3 malam kan. Artinya memang kerjasama gotong royong keluarga besar. Tentunya di situ ada ponakan, ada keluarga, ada paman, ada anak bayi benulung dan lain sebagainya. Itulah silsilah orang Lampung. Silsilah orang Lampung. Luar biasa benar. Oke, kita lihat cuplikan yang berikut ini dulu Pak Kadis.
perjalanan karir kayaknya sudah banyak yang dilalui ini. Iya. Kalau untuk jadi PNS ini sejak kapan Pak Kadis? Ya, saya menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 93. Masya Allah, Ya. 93. Dari tahun 93. Kemudian perjalanan karir, ya tentunya kalau kita calon pegawai negeri sipil, pada saat itu ya kita kan ada proses jeda waktu Iya. yang namanya menuju calon menjadi pegawai negeri sipil. Betul. Nah, dalam perjalanan waktu pengembangan karir pada saat itu kita sambil bekerja, Ya. kita diberi juga sambil kuliah pada saat itu. Luar biasa. Iya, kita kuliah dulu namanya STIH Sinangsari, Kota iya. Bumi ya. Nah, kemudian sekarang itu sudah UMKO UMKO. namanya. Alumni Iya, UMKO alumni juga. UMKO, iya, iya. Nah, jadi dalam perjalanan kita ada penyesuaian ijazah pada Iya. saat itu. Pertama kali pengembangan karir saya menjadi salah satu kasih pemerintahan di Kota Alam. Kasih Kota Alam, pemerintah. Kota Bumi Pertama Selatan. kali Pertama dong. kali itu Masya di sana Allah. itu. Nah, kemudian berkembangnya waktu lagi kita menjadi Lurah Tanjung Senang. Lurah. Tanjung Senang ini adalah kelurahan pemecahan pemekaran dari Kelapa Tujuh. Ya. Ya, kalau Tanjung Aman itu keluarnya Tanjung Harapan, kalau Kelapa Tujuh itu Tanjung Senang namanya. Tanjung Senang. Nah, kemudian berjalan waktu lagi kita dipromosikan jadi Sekcam. Ya. Ya, Sekcam Abung Timur pada saat itu, Sekretaris Camat Abung Timur. Abung Timur. Ya, Abung Timur. Nah, Pulang kemudian kampung. pulang kampung. Kemudian 2 tahun kita diminta dinaikkan lagi jadi Camat Abung Timur. Masya Allah. Selama 5 tahun di sana. 5 tahun? 5 tahun di kampung halaman kita di Masya sana. Allah, luar biasa. Kemudian dialih tugaskan lagi di Kecamatan Abung Kunang Iya. selama 6 tahun 3 bulan. Lebih lama lagi. Iya, jadi kemudian kita pelaksana tugas juga di Camat Abung Barat pada saat kita tugas pokok kita definitif jadi Camat Abung Kunang. Masya Allah. Di Desember 2021 kita dialih tugaskan di Dinas PUPR. Ya. Pada saat itu kita menjadi sekretaris. Ya. Kemudian dari Dinas PUPR, karena kita pada saat itu perjalanan waktu kadisnya berhalangan tetap sakit dan meninggal dunia, kita diminta menjadi pelaksana tugas di Luar Dinas biasa. PUPR. Iya. 1 tahun kita di sana, banyak hal yang kita bedah di sana. Tentunya kita membantu pimpinan. Nah, kemudian kita di Desember 2023 kita dialihkan ke 2022 maksud kami, kita dialihkan ke Dinas Pendidikan. Pas 5 Januari 2023 kita dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Pak alhamdulillah. Kadis ini. Pak Kadis ada nggak pengalaman menarik sendiri Iya. selama dari proses jadi CPNS sampai sekarang? Woi, banyak, banyak, iya. Yang banyak pengalaman kita semuanya punya pengalaman. Ya, di lurah kita punya pengalaman. Jadi di lurah itu kebetulan pada saat itu saya tugas di sana, mayoritas penduduknya itu katakanlah sukunya suku Jawa pada saat Iya. itu di sana. Jadi di sana itu memang banyak benar katakanlah kalau orang itu ada hajat di sana itu tonjokan, namanya kan? Iya. Tonjokan namanya. Iya, ngerantang kan, iya di sana. Sampai sekarang masih itu di sana itu. Nah, itulah salah satu yang terkesan. Jadi Iya. hubungan keluarga kita sampai sekarang masih terjalin. Nah, kemudian kita pada saat camat dulu di 2019-2020 itu ada kita ini dapat musibah yang namanya COVID-19. Iya, Ya. betul. Jadi COVID-19 itu banyak benar pengalaman kita di sana. Artinya kita berhadapan dengan wabah penyakit COVID-19, tapi kita meyakinkan masyarakat bahwa bagaimana masyarakat artinya tetap bekerja, tetap artinya optimis untuk sehat. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama dengan baik dengan Forkopincam di kecamatan. Ya, alhamdulillah kita tugas kita sukses. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di Dinas Pendidikan, Dinas PU juga ada. Kemudian di Dinas Pendidikan kita banyak berkecimpung di dunia pendidikan tentunya
ke sekolah-sekolah, ya. Jadi kita sudah sering berkunjung ke sekolah, baik itu SD, TK, dan SMP. Alhamdulillah, artinya kita sering berkunjung ini ada nilai positifnya dari seluruh jajaran satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Iya. Sebenarnya benar di zaman Pak Kadis ini memang banyak perubahan yang terjadi. Insya Itu Allah. yang ke arah lebih baik. Insya Allah. Itu untuk pola kerja yang kita terapkan tuh gimana sih Pak Kadis? Iya. Bisa kayak gini gitu sampai Iya. sekarang gini. Iya. Sebenarnya ini yang sering kali saya sampaikan dengan jajaran saya. 3 bulan pertama saya di Dinas Pendidikan, saya belum merambah ke jajaran sekolah. Saya tentunya di jajaran dinas dulu. Bagaimana kita memberi contoh yang baik terhadap guru. Pertama tentunya pelayanan. Betul. Pelayanan yang kita maksud bukan sudah terjadi, tapi setidaknya kalau harus selesai hari ini, kenapa harus besok? Iya. Begitu juga kalau dia harus selesai siang ini, kenapa harus artinya nanti sore? Betul. Jadi kita jangan menunda maksud kami pekerjaan. Jadi yakinlah kalau kita sudah berkomitmen untuk memberi contoh yang baik, insya Allah di jajaran kita itu akan mencontoh bagaimana cara kita bekerja untuk melayani masyarakat. Seringkali saya sampaikan bahwa kita ini bukan zamannya lagi melayani, tapi kita untuk bukan zamannya kita untuk dilayani. Tapi kita harus melayani. Ini harus harus kita terapkan di tempat-tempat jajaran. lain, Pak Iya, Kadis. alhamdulillah ini. Iya. Tapi luar biasa memang Pak Kadis ini ya. Iya. Pak Kadis punya 3 orang putra ya Pak Kadis. Iya, 3 putra. Satu itu dokter spesialis, benar? Ya, Luar lagi. biasa. Yang nomor 2 sarjana. Sarjana. Nomor 3 baru lulus mau Baru daftar. lulus, iya. Masya Allah, memang luar biasa. Pak Kadis juga punya seorang istri yang Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Iya, itu makanya Pak Kadis ini senang terus hidupnya. Iya. Nah, Pak Kadis kita minta himbauan sedikit untuk Iya. para guru khususnya ini Pak Kadis. Ya, tentunya dalam kesempatan yang baik ini adalah ajang sosialisasi. Ya. Pertama tentunya kita mengajak jajaran kita yang ada di sekolah-sekolah semua jenjang, baik itu jenjang PAUD, Iya. kemudian sekolah dasar, Iya. kemudian jenjang SMP negeri dan swasta. Pertama tentunya kita harus berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan. Iya. Kemudian yang kedua, kita ini sudah bulan ini tanggal 20 kita sudah dihadapkan dengan penerimaan siswa didik baru. Artinya kita berharap penerimaan ini berjalan lancar. Ya, amin. Kemudian tidak ada artinya kita melanggar aturan. Nah, ini kita ada terapkan melalui panitia, melalui kepala sekolahnya, dan mudah-mudahan ini kita mohon doa kita semua agar supaya bisa berjalan dengan baik. Amin. Iya. Alhamdulillah kita Iya. sudah dengar tadi apa penjelasan Pak Kadis soal PPDB, banyak hal yang kita bisa dapat dari Pak Kadis. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcastnya PWI Lampung Utara. Terima kasih Pak Kadis di. Ya, sama-sama.